saya juga kaget. Tadi saya lihat berita di apa sih di Hello apa di apa gitu ya di TikTok apa. Ada teman juga ngirim kok kayak gini. Makanya kita juga kaget karena kita lihat sih rukun dan memang mungkin ya pengantin baru waktu itu juga rukun banget. Nah, tapi kejadian ini ya saya nggak tahu ya. Begini ya, kalau RT ini dia kejadiannya di mana dulu? Kalau kejadiannya di lokasi kita, di RT, memang di RT kita, terus kejadiannya di rumah dia, mungkin ada tindakan yang lebih eksklusif ya. Tapi ini kan kejadiannya kan di luar, itu di Jawa Timur kalau nggak salah, di rumah di Kediri kalau nggak salah. Ya saya dengar di Kediri. Jadi ya di sana juga ada laporan di sana ya udah. Jadi mungkin laporan di sana mungkin udah kepolisian ya mungkin kepolisian yang akan menanganinya gitu. Kecuali kalau di sini ya, kalau di sini pasti saya yang akan. Yang asli kaget. Iya, kaget banget. Ya. Makanya kalau nggak ada gini juga saya nggak, makanya hal berita ini biasa aja. Nggak ada yang kalau masalah urusan rumah tangga itu kan ranahnya juga kan kita nggak tahu ya ininya apa gitu ya. Ramah banget, saya ketemu ramah banget saya, ya istilahnya kita ditemuin enak, nggak ada yang kamu RT atau gimana, nggak disamain sama tamu-tamunya. Dia di mata saya orang yang baik, bagus untuk penerimaan dia. Terus kalau seandainya saya hubungin seperti tadi saya bilang ya orangnya nggak pilih kasih. Nah, kalau suami satu karena saya belum nggak jadi RT ya, saya lihat sih baik. Dua-duanya baik sih sebetulnya. Waduh, itu nanya udah sama tuh Bang. Dia udah berapa kali dibawa ke sekolah dia nggak mau. Gimana Dia Mbak? udah bilang dia udah berapa kali dibawa ke sekolah dia nggak mau, sama ibunya juga dia nggak mau. Oh. Udah dari dulu, dari pertama kali sama dia udah berapa kali saya mau bawa sekolah. Gitu. Dia sama ibunya, sama mantan saya dibilang saya ngusir dia, saya buang baju dia pakai keranjang sampah, itu nggak ada. Saya bukan tipe kayak gitu. Orang dia bawa tas, semua tasnya dijual juga ke Bule Lucy juga saya tahu pada ngadu, tapi sebagai saya udahlah yang udah. Soeharto tuh bisa dicari ya. Emang intinya begitulah. Ya tapi saya juga pikir saya nggak ada yang backup saya, dia di backup masuk keluarga ya udah. Ya saya mau ngomong apa, gitu. Tapi bagi saya sih yang udah hebat saya alhamdulillah. Makanya tadinya saya bilang mudah-mudahan, saya juga nggak nyangka ya, mudah-mudahan semua bebannya itu bisa jatuh ke Venda bukan di saya lagi. Wah parah ya. Saya bilang wah alhamdulillah, maksudnya kan dia bisa bagi-bagi dari farel zakatnya atau apanya gitu, gua nggak tahu deh. Saya sih pikir gitu ya gitu. Ya tapi nggak lah, itu maksudnya Allah tuh punya jalan sendiri ya bagi umatnya. Saya baru begini, saya bersyukur sih gitu aja. Saya nggak mau banyak cerita, jangan direkam-rekam itu, saya nggak mau Mbak, bener ya banyak lah. Tapi nggak usah lah, saya nggak usah cerita terlalu banyak ya, kamar saya hancur semuanya. Saya sih yang kasih tahu juga ya, ada Mbak Yatil Tapia, terus ada juga polisi. Ya bagi saya sih ya itu udah konsekuensinya ya, dia menuai dia terima gitu aja sih. Buat saya sih enjoy aja sih ya. Saya cuma bilang ya mungkin teguran banget Allah buat dari Allah juga ya. Ya saya sih alhamdulillah sih, saya tenang sekali sekarang, nyaman. Iya bayangin Mbak, saya masih pas kasur, saya masih bisa ke Mekah, saya bisa keliling-keliling ya, saya bisa ke Azhar Aswad, ya seneng lah. Alhamdulillah. Doanya ya saya bisa minta maaf Allah kalau saya punya dosa. Tunjukkanlah kebenaran itu. Saya minta tunjukkan kebenaran. Karena saya sehari si zolim benar-benar. Sekalian saya minta sama Allah untuk kedepannya perusahaan saya. Terus niat saya semuanya saya insya Allah akhirnya berjalan semua. Alhamdulillah. Saya pulang tuh banyak banget yang membuat positif ya buat saya. Ya, itu gitu aja sih ya Mbak. Doa yang tadi saya di Mekah itu ternyata pas saya pulang saya kaget, Masya Allah. Ya saya cuma bilang ya innalillahi aja kan. Iya kan, innalillahi aja.
pertanyaannya apakah seseorang yang sudah pernah melakukan KDRT akan berulang lagi? Ada kemungkinan, bisa juga tidak. Kenapa kemungkinannya? KDRT itu kan pasti disebabkan adanya kemarahan yang tidak bisa terkontrol. Nah, kalau pada waktu yang lalu belum pernah ada yang kemudian membuat pengobatan atau memberikan masukan atau terapi, ada kemungkinan ini menjadi berulang-ulang dan kemudian pada perkawinan selanjutnya bisa saja berulang kembali. Makanya sebetulnya kalau kita merasa bahwa tidak bisa mengontrol emosi kita, yang perlu dilakukan adalah mencari pakar untuk membantu kita mengatasi hal tersebut gitu. Ya, tentu pada waktu seseorang mengalami KDRT ada kemungkinan orang tersebut pasti kaget, sedih, cemas, merasa dicampakkan, merasa tidak berdaya dan lain sebagainya. Nah, untuk lewati masa itu perlu waktu. Tapi yang jelas ada kekecewaan besar terhadap orang yang tadinya dipercaya, yang kemudian tiba-tiba melakukan hal ini terhadap dirinya. Apa yang kemudian dia rasakan ini, kita belum tahu apakah akan menjadi trauma atau tidak. Yang jelas pada saat ini ada kemarahan, kesedihan yang luar biasa yang dialami oleh orang yang menjadi korban, ya. Nah, kalau ditanyakan apakah akan cerai atau tidak, ya kita nggak tahu nih prosesnya. Dulu aja ada yang kejadian di mana sudah kelihatannya definitely kayaknya akan nggak nyaman dengan kondisi tersebut, tapi tetap akhirnya kembali lagi. Sebetulnya kan masalahnya adalah kalau dilanjutkan apakah hal ini akan terulang kembali. Kalau akan terulang kembali kan tidak ada orang yang mau jadi korban lagi kan. Makanya orang yang merasa melakukan hal ini harus kemudian mengintrospeksi diri apa yang terjadi pada dirinya, masalahnya sehingga ini bisa terjadi sampai dia melakukan KDRT ini. Ada kemarahankah? Ada sesuatu yang kemudian harus perlu diterapi misalnya dengan anger management atau apapun, ya. Kalau ngelihat ini saya nggak tahu pasti ya, ini kan bisa saja jatuh, bisa. Jadi kalau kita jatuh tanpa sengaja bisa juga seperti ini. Maksudnya tanpa sengaja, tidak ada yang dorong, tidak ada apa, kepleset gitu ya. Itu bisa aja juga kalau jatuhnya keras sekali bisa saja sampai kena hidung dan kemudian di gigi dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu tentang ini kejadiannya seperti, makanya harusnya ditanya dari kedua belah pihak kalau menurut saya. Kalau ditanya tentang harapan tentang perkawinan ini adalah perkawinan yang terakhir yang memberikan kebahagiaan dan sebagainya, tiap orang bisa berharap, tetapi memang proses di dalam perkawinan itu sendiri berbeda-beda. Dan yang saya ngelihat bahwa untuk bisa membuat kita yakin pada orang yang kita pilih, harus mengenal dengan baik orang tersebut gitu. Kalau memang dulu pernah mengalami kecenderungan ada orang ini pernah KDRT juga kepada orang lain dan sebagainya, mesti dilihat, diperhatikan lagi apakah itu sudah tertangani belum. Jadi supaya tidak terulang lagi. Karena kadang-kadang ada orang yang kalau tersulut sedikit bisa marahnya luar biasa, tapi ada orang yang marahnya sampai orang itu misalnya tersulut oleh sesuatu yang besar sekali, mungkin dia bisa masih meredam diri untuk kemudian berpikir secara logis, secara jernih untuk menyelesaikan masalahnya tersebut gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.